Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Aulia. Saat ini saya bekerja di PT Alta 1978 sebagai Service Engineer kami sejak tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang dilakukan di PT Alta 1978 berjudul Penerapan Metode Servco, Model Kano, dan Metode Important Performance Analysis dalam Pelanggan Bisnis Alat Berat. Sebelumnya, tesis saya telah saya lakukan tes Turnitin dengan nilai 16%. Yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian studi literatur, dan juga metode penelitian, lalu diambil analisisnya dan kesimpulan sarannya. Penelitian ini dilakukan PT Alta 1978, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang alat berat dan genset, melakukan jual, rental, dan pelayanan purna jual. PT Altra pernah melakukan sebuah survei yang ditunjukkan kepada pelanggan Departemen Servis Kamin dari tahun 2017 hingga tahun 2022 kuartal 3. Pada survei yang dilakukan dibuat pengelompokan pelanggan menjadi 3 atas tingkat kepuasan dirasakan, yaitu detektor, tidak puas, pasif netral, dan promotor puas. Tingkat persentase jumlah rata-rata pelanggan detektor dan pasif yang melebihi 50% dari pelanggan promotor patut dikhawatirkan dan menjadi dasaran dari penelitian ini. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi pelanggan berdasarkan survei. Yang kedua, bagaimana kesenjangan kualitas pelayanan PT Altra berdasarkan survei. Yang ketiga, atribut dengan dimensi must be, attractive, dan one dimension apa saja yang harus dipenuhi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang signifikan. Dan juga atribut dimensi reversal yang harus dihindari agar dapat menjaga kualitas pelayanan. Yang terakhir, atribut apa saja menjadi prioritas manajemen untuk diperbaiki. Dengan tujuan penelitian, menganalisis tingkat persepsi pelanggan berdasarkan hasil survei pelayanan, mengidentifikasi kesenjangan analisis antara persepsi dan harapan pelanggan menggunakan metode Servco. Yang ketiga, mengidentifikasi atribut must be yang harus dipenuhi, atribut attractive dan one dimension yang harus ditingkatkan, dan juga atribut reversal yang harus dihindari dalam rangka peningkatan kepuasan pelanggan dengan model Kano. Yang keempat, melakukan analisis atribut prioritas yang perlu dilakukan peningkatan oleh manajemen saat ini dengan metode Important Performance Analysis. Penelitian ini memiliki 3 batasan. Yang pertama hanya dilakukan pada produk engine dan power gen Cummins, dan hanya dilakukan pada Departemen Servis Cummins. Penelitian ini dilakukan untuk seluruh wilayah operasional PT Altra. Sebelum saya memulai penelitian ini, saya telah terlebih dahulu membaca dan membandingkan dari 17 penelitian dengan 2 contoh sebagai berikut. Penelitian oleh Yildiz dan teman-teman tahun 2018. Penelitian ini dilakukan pada Sport Center member dengan model Kano. Kemudian penelitian oleh Johan dan Astrid tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada pasien dan menggunakan metode IPA dan Kano. Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya dilakukan pada industri alat berat dan genset, serta menggunakan 3 metode, yaitu IPA, Kano, dan Servco. Kepuasan pelanggan dapat didasari dari kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, emosional, dan biaya. Faktor-faktor inilah yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Metode pertama yang digunakan adalah metode Servco yang dicetuskan oleh para suraman pada tahun 1985. Metode Servco menilai kesenjangan kualitas dari jasa yang diberikan dan harapan yang diinginkan pelanggan. Metode Servco memiliki 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Pada metode kedua, yaitu metode model Kano yang diperkenalkan oleh Noriaki Kano pada tahun 1984. Metode ini mengkategorikan atribut berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam model Kano terdapat 6 macam atribut. Yang pertama must be, kemudian one dimension, lalu attractive, dilanjutkan dengan indifferent, reversal, dan questionable. Metode terakhir yang digunakan pada penelitian ini merupakan model Important Performance Analysis yang disingkat IPA, yang diperkenalkan oleh John Martilla dan John James pada tahun 1977. Metode IPA membandingkan kinerja dengan tingkat harapan dan kepentingan dari pelanggan. Terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran yang harus difokuskan, kuadran 2, kinerja yang harus dipertahankan, kuadran 3, rendah tingkat kepentingannya, dan kuadran 4, kinerja berlebihan. Diperlukan sebuah pengujian untuk hasil survei yang dilakukan. Digunakan uji validitas untuk menilai kevalidan dari setiap dimensi dan pertanyaan yang menggunakan rumus dari Spearman Rank Correlation Coefficient. Dan uji reliabilitas untuk menilai keandalan dari setiap dimensi dan pertanyaan yang menggunakan rumus Alpan-Convex.
Dalam metode penelitian, terdapat kerangka berpikir yang dimulai dari penentuan metode yang digunakan untuk menganalisis hasil kuesioner sehingga didapat atribut mana saja yang merupakan keinginan dan kebutuhan pelanggan yang dapat menjadi fokus perusahaan dalam peningkatan yang berdampak baik terhadap hubungan perusahaan dan pelanggan. Dengan hubungan baik yang terjaga, maka kepercayaan pelanggan dapat dipertahankan dan memberikan dampak pada kestabilan bahkan peningkatan transaksi dan pendapatan perusahaan. Pada alur penelitian dimulai dari identifikasi permasalahan, menetapkan tujuan, studi literatur, penyusunan kuesioner berdasarkan metode yang dipilih, pengumpulan hasil kuesioner, analisis dengan metode yang dipilih, kemudian hasil dan pembahasan, sehingga didapat kesimpulan dan saran. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan penelitian survei. Prosedur yang dijalankan dimulai dari penyusunan kuesioner, kemudian penyebaran kuesioner, lalu pengumpulan data, kemudian uji validitas dan reliabilitas sehingga data dapat diolah. Berikut adalah daftar dari pertanyaan yang diubah menjadi kode berdasarkan dimensi serve call dengan contoh pertanyaan pertama pada dimensi Tangible memiliki kode T1 dan seterusnya. Yang pertama dilakukan adalah perhitungan jumlah minimum sampel yang dibutuhkan. Pada perhitungan ini menggunakan rumus dari Charan dan Biswan tahun 2013 dengan jumlah populasi penyebaran kuesioner sebanyak 688 pelanggan, tingkat error 10% dan standar normal variatnya di 5%, sehingga didapat minimal jumlah sampel yang harus dikumpulkan adalah 139 sampel. Selanjutnya dari hasil kuesioner yang dikumpulkan, maka dilakukan uji validitas pada setiap dimensinya dengan nilai minimum 0,79 untuk dapat dianggap sangat valid, di mana pada semua dimensi di atas nilai 0,8 sehingga semua dimensi dinyatakan valid. Pada uji reliabilitas dengan nilai mendekati angka 1 yang dinyatakan reliable, didapatkan hasil pada semua dimensi di atas 0,98 dan dinyatakan semua dimensi reliable. Pada metode survei, yang pertama dilakukan adalah perhitungan bobot kepentingan dari setiap dimensi. Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan oleh para perusahaan, didapat nilai terendah pada dimensi kecepatan kerja dan ketersediaan kerja. Sehingga inilah dasaran dari penentuan jumlah pertanyaan dari setiap dimensi dalam kuesioner baru yang dibuat dengan menitik beratkan pada dimensi responsiveness. Dengan jumlah pertanyaan 7 sehingga bobot kepentingan dibandingkan total pertanyaan adalah 30,43%. Kemudian dilakukan perhitungan kualitas dari setiap dimensi dengan pembagian antara persepsi atau kenyataan dibandingkan dengan harapan. Dinyatakan kualitas kerja dari dimensi itu baik jika dinilai di atas 1. Tetapi pada semua dimensi tidak ada yang bernilai 1, sehingga kualitas kinerja dari dimensi-dimensi tersebut masih di bawah dari harapan pelanggan. Pada perhitungan Serve Score, dengan dilakukan pengurangan terhadap harapan, didapat hanya satu pertanyaan yang memiliki nilai positif, yaitu RP6, yang menyatakan bahwa karyawan bersedia membantu pelanggan. Hasil yang menyatakan negatif, artinya kinerja yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan pelanggan. Dari setiap dimensi, diambil nilai terkecil untuk dilakukan analisis kesenjangan. Pada dimensi Tangible terdiri dari T1, peralatan terbaru dan memadai, dan T2, standar K3 pakaian karyawan. Kedua ini masuk kepada kesenjangan 3, yaitu standar gap. Dimensi reliable dan responsiveness terdiri dari R2, pemberian pelayanan, dan RP5, pengiriman barang. Kedua ini masuk dari kesenjangan 4, yaitu communication gap. Yang ketiga, yaitu insurance, diwakili oleh A4, yaitu pengetahuan dan keterampilan karyawan. Masuk dari kesenjangan 3, yaitu delivery gap. Yang terakhir ada empathy, diwakili oleh E3 tentang pemahaman karyawan dan E4 tentang kepedulian karyawan. Ini masuk ke kesenjangan 5, yaitu service gap. Masuk dalam penilaian atribut Kano. Yang akan dibahas adalah ketiga atribut yang sangat berpengaruh, yaitu one dimensional, yang terdapat 6 atribut dan didominasi oleh RP sebanyak 3, yaitu responsiveness sebanyak 3 atribut. Lalu ada attractive, terdapat 8 atribut dan didominasi oleh insurance 3 atribut. Kemudian atribut indifference terdapat 8 atribut yang didominasi oleh reliability 2, responsiveness 2, dan empathy 2. Pada model IPA, yang harus paling diperhatikan adalah kuadran 1 atau kuadran yang harus difokuskan. Terdapat 3 atribut dengan masing-masing reliability 2 dan responsiveness 1.
Dari hasil penelitian ini didapat 7 implikasi manajerial. Yang pertama yaitu R2, pemberian pelayanan. Pada gap 4, atribut one dimension dan kuadran IPA 1. Temuannya karyawan kurangnya dalam jumlah teknisi. Tindakannya penambahan jumlah teknisi dan evaluasi pembagian kerja. Ini merupakan tanggung jawab dari HCGA dan manajer service. Yang kedua yaitu T1, peralatan terbaru dan memadai. Gap 2, atribut one dimension, kuadran IPA 2. Temuannya laptop yang digunakan teknisi sering sekali freeze atau blank dan special tools yang tidak diperbarui. Tindakannya pemberian laptop dan special tools sesuai dengan perkembangan produk. Tujuannya agar pemberian layanan lebih cepat dan tepat. Penanggung jawabnya adalah manajer service dan purchasing. Yang ketiga adalah T2, pakaian standar K3. Ini masuk gap 2, atribut atraktif, kuadran IPA 2. Temuannya, kaos yang digunakan teknisi tidak terdapat reflektor dan setiap teknisi tidak memiliki helm safety. Tindakannya penambahan reflektor dan pemberian helm safety kepada setiap teknisi, dengan tujuan memenuhi standar K3. Ini merupakan tanggung jawab dari purchasing dan HSE. Yang keempat adalah A4, pengetahuan dan keterampilan karyawan. Gap 3, atribut atraktif dan kuadran IPA 2. Temuannya turnover yang tinggi dan tidak ada pembekalan materi yang untuk teknisi baru. Tindakannya dapat memberikan pembekalan materi dasar pada produk-produk kepada teknisi baru dan pemberian training kepada seluruh teknisi. Tujuannya agar teknisi dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Penanggung jawabnya merupakan training center. Yang kelima terdiri dari 2. Yang pertama adalah pemahaman karyawan atas kebutuhan dan kepentingan pelanggan. Masuk dari gap 5, atribut atraktif dan kuadran IPA 2. Temuannya tergesa-gesanya teknisi dalam memberikan pelayanan. Tindakannya pemberian pekerjaan dan waktu berdasarkan jarak dan permasalahannya. Tujuannya pemberian waktu yang cukup agar teknisi dapat menimbulkan rasa percaya dan yakin untuk pelanggan. Penanggung jawabnya merupakan foreman ataupun supervisor. Yang keenam adalah RP5, kedatangan barang. Ini masuk gap 4, atribut one dimensional dan kuadran IPA 3. Temuannya keterlambatan barang datang sehingga pelanggan membeli dari distributor luar negeri. Tindakannya mempercepat proses, memastikan ekspedisi, dan memberikan jadwal secara jelas dan jujur. Tujuannya agar mempertahankan kepercayaan pelanggan dan barang datang tepat waktu. Penanggung jawabnya merupakan admin service, marketing support, dan spare part. Kesimpulannya yang dapat saya ambil, yang pertama, perusahaan belum mampu memenuhi harapan pelanggan berdasarkan standar yang dimiliki pelanggan. Kedua, kesenjangan ataupun gap terjadi pada 5 dimensi yang diteliti menggunakan metode serve call. Yang ketiga, perlunya digencarkan peningkatan pada atribut one dimensional dan atraktif berdasarkan pengukuran model Kano. Untuk one dimensional yang berfokus pada pembaruan perangkat kerja dan perlengkapan, pelayanan sesuai dengan janji, kecepatan dalam merespon permasalahan, ketepatan waktu dalam pengerjaan dan pengiriman dan kedatangan barang. Untuk atribut atraktif yang berfokus pada pakaian berstandar K3, keandalan dan kepercayaan terhadap keahlian teknisi, penyediaan waktu pekerjaan yang cukup, pengetahuan dan keterampilan teknisi, sikap teknisi, kualitas kerja teknisi, dan kepedulian teknisi terhadap permasalahan pelanggan. Yang keempat, perlunya peningkatan kinerja pada kategori tertentu yang terdapat pada kuadran 1 dan kuadran 2. Pada kuadran 1 yang berfokus pada penyediaan pelayanan sesuai dengan janji, sistem dokumentasi yang baik dan akurat, kecepatan dalam merespon permasalahan. Yang kedua, yang berfokus pada pembaruan perangkat kerja dan perlengkapan. Pakaian berstandar K3, kepercayaan terhadap keahlian teknisi, sikap teknisi, waktu pekerjaan yang cukup, pengetahuan keterampilan teknisi, merasa aman dan nyaman pelanggan, kualitas kerja teknisi, kepedulian teknisi terhadap permasalahan pelanggan. Saran yang dapat saya berikan yang pertama adalah penambahan jumlah teknisi dan evaluasi pembagian kerja guna mengoptimalkan pelayanan. Yang kedua, pemberian peralatan dan perlengkapan kerja sesuai dengan standar ketentuan dari pihak pengusaha pabrik dan K3 agar dapat memberikan pelayanan cepat, tepat, aman, dan sesuai dengan perkembangan produk. Yang ketiga, mengevaluasi secara berkala pengetahuan karyawan mengenai inovasi produk serta memberikan pembekalan ilmu terhadap produk dan perkembangannya. Keempat, mempercepat proses administrasi terhadap pengiriman barang dan memastikan barang datang sesuai dengan janji.
Mudah-mudahan penelitian ini dapat memberikan sebuah tambahan pertimbangan untuk tempat yang saya teliti agar memperoleh peningkatan atas kepuasan pelanggan. Masih jauh dari sempurna penelitian ini, sehingga saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan pada penelitian ini. Sekian pemaparan dari penelitian yang saya telah lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.